Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan untuk kita belajar bersama bagaimana mempelajari terkait dengan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Jadi dalam pengorganisasian itu, anak-anakku sekalian, ini adalah bagian dari fungsi manajemen. Jadi kemarin kita sudah pelajari terkait dengan fungsi manajemen, maka hari ini adalah tentang pengorganisasian. Jadi ini adalah bagian daripada fungsi manajemen. Oke. Jadi fungsi manajemen itu saya ulangi sekali lagi, yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau pengarahan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Jadi, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya itu terkait dengan pengorganisasian. Adapun jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung mengaktifkan mic-nya, kemudian langsung bertanya, kita diskusi sama-sama. Jadi pengorganisasian itu sebenarnya adalah bagaimana mempelajari terkait dengan suatu perencanaan yang sudah matang, yang sudah kita buat, yang sudah kita bangun, yang sebelumnya kita rencanakan pada bagian fungsi planning. Nah, sekarang untuk bisa kita eksekusi menjadi lebih baik, maka kita buatkan dalam bentuk pengeksekusian karyawan, staf, atau minimal itu adalah kita buatkan biar lebih mudah dikerjakan. Contoh adalah organisasi kelas. Organisasi kelas. Dalam organisasi kelas, kita akan melihat ada yang disebut dengan ketua kelas, keti. Kemudian selanjutnya setelah ada ketua kelas, ada yang disebut dengan sipen. Nah, selain sipen ada yang disebut dengan mahasiswa. Nah, apa tugas ketua kelas? Siapa yang mengangkat dan menyetujui adanya ketua kelas, itu adalah persetujuan bersama. Entah itu dipilih, ditunjuk langsung, tapi kita sepakati bahwa perlu adanya ketua kelas. Selanjutnya, ketua kelas ini tugasnya apa? Mengkoordinir dari semua mahasiswa yang ada. Selain dari itu, dia memiliki kabinet. Anggaplah kabinetnya itu adalah sipen-sipen dari setiap mata kuliah. Ada berapa mata kuliahnya? Bisa jadi ada 7 mata kuliah. Berarti ada 7 kabinet atau 7 sipen. Nah, selanjutnya sipen-sipen ini mengkoordinir siapa? Selain mengkoordinir mahasiswa, juga mengkoordinir dosen. Juga sama, ketinya juga bisa mengkoordinir dosen. Jadi, itulah tugas yang kira-kira kalau kita laksanakan hanya gelondongan, hanya mahasiswa tos saja berdiri sendiri, jadi anggaplah hanya ada mahasiswa, anandaku semua. Berarti secara tidak langsung, mahasiswa ini siapa yang akan dihubungi? Siapa yang akan memberitahukan orang lain sesama mahasiswanya? Siapa yang akan berkomunikasi dengan dosennya? Kita tidak tahu siapa. Sementara kita sudah rencanakan sebelumnya. Apa yang kita rencanakan? Kita rencanakan adalah adanya proses belajar pada mata kuliah yang lancar pada manajemen. Lancar, tidak ada hambatan. Gimana caranya biar tercapai? Kita buatkanlah struktur organisasi atau minimal yang disebut dengan hierarki. Ada ketinya, ada mahasiswanya, ketinya ke sipennya, ketinya ke mahasiswanya. Bisa dilakukan. Itulah yang disebut dengan struktur organisasi. Jadi apa tujuan diadakannya pengorganisasian ini? Bagaimana caranya biar pelayanan yang diberikan, dalam hal ini kita kembali ke keperawatan, pelayanan keperawatan,
itu bisa berjalan dengan maksimal dengan membentuk hierarkis atau komando, rantai komando. Nah, atau bisa juga alur koordinasi dari berbagai tingkatan tenaga keperawatan. Itulah yang disebut dengan pengorganisasian. Jadi, gimana caranya kita eksekusi struktur yang besar tadi, kita pilah untuk kita buatkan membuat suatu job desk yang jelas dari masing-masing orang tadi. Itu pengorganisasian. Jadi adanya ketua tingkat itu benar-benar sangat membantu dalam proses pembelajaran. Saya dosen dihubungi oleh sipennya, selain sipennya kadang ketua tingkatnya. Apakah saya terbantu? Sangat terbantu. Karena saya tidak perlu berkoar-koar untuk menghubungi 60 mahasiswa secara keseluruhan satu persatu, cukup melalui ketua tingkatnya. Itulah pengorganisasian, anak-anakku semua. Jadi, perlu pengorganisasian dalam keperawatan, sangat perlu dan sangat penting. Nah, kita masuk ke hal-hal yang penting dalam hierarki tersebut. Apa saja yang ada? Ada yang disebut dengan direktur keperawatan. Jadi sekarang itu ada istilah direktur keperawatan. Dulu kita hanya bisa mengenal sampai ke kepala bidang keperawatan. Saya doakan di sini nanti akan ada yang menjadi kepala bidang keperawatan. Amin. Ada yang jadi direktur keperawatan. Adakah direktur keperawatan yang diterapkan di Sulawesi Selatan misalnya? Ada. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Unhas. Kalian boleh cek di sana, di rumah sakit Unhas. Saya sebut merek saja. Ini telah menerapkan ada yang disebut dengan direktur keperawatan. Nah, kebetulan ada namanya itu kalau nggak salah sebut Dr. Rashidah. Nah, itu adalah S3 beliau juga adalah di keperawatan, alumni UI kalau saya tidak salah. Nah, beliau saat ini adalah direktur keperawatan di rumah sakit Unhas. Nah, jadi istilahnya itu Chief Nursing Officer. Jadi bertanggung jawab penuh untuk apa? Atas kebijakan, pengelolaan keperawatan. Yang paling penting adalah kebijakan. Kebijakan pada perawatan, kebijakan pada ruang rawat inap, kebijakan yang menyangkut keseluruhan dari asas hidup daripada perawat itu sendiri. Jadi seperti itu anandaku semua. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami, bahwa dengan hadirnya pengorganisasian ini, akan mampu menghadirkan dalam pelayanan keperawatan itu jauh lebih efisien dalam pelaksanaannya, karena terbagi-bagi pada job desk yang berbeda-beda. Itu dulu yang kalian pahami. Nah, selanjutnya kita lanjut bahwa kalau tadi adalah bagaimana direktur keperawatan ini bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan keperawatan di tingkat institusi. Selain itu, adalah berperan dalam perencanaan strategis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keperawatan. Jadi di rumah sakit itu, kalau kalian pahami, bahwa tidak boleh ada satu kebijakan tanpa diketahui oleh direktur keperawatan tadi. Selalu itu atas nama dan biasanya tanda tangan beliau untuk menyetujui suatu kebijakan atau rencana strategis apa. Misalnya ini ada nanti THR untuk perawat. Nah, itu biasanya diketahui juga oleh direktur keperawatan. Itu yang harus kalian pahami dulu. Berikutnya, ada yang disebut dengan manajer keperawatan atau kepala keperawatan atau kepala bidang. Nah, apa ini tugasnya dari head nurse ini? Bertugas itu mengelola operasional keperawatan di unit dan departemen tertentu. Jadi artinya, dia ini memahami bahwa ada berapa bed tempat tidur. Misalnya kayak kemarin ada senior kalian yang praktek manajemen di salah satu rumah sakit. Setelah seminar awal, jadi ada seminar awal dan seminar akhir. Kalau kalian nanti praktek manajemen di profesi nurse, kalian nanti akan ada seminar awal dan seminar akhir. Apa yang dilakukan di seminar awal?
Di seminar awal itu mereka akan melakukan, pengkajian, asesmen di ruangan tersebut dengan memberikan kuesioner, kemudian mengkaji, melakukan asesmen bagaimana peran dari seluruh perawatnya, primer ataupun asosiat, kepala ruangan, tugasnya, MPKP-nya dijalankan dengan baik apa tidak, gaya kepemimpinannya, fungsi manajemennya. Kemudian keperawatan apa yang diterapkan, apakah tim, fungsional, dan sebagainya, semua dikaji di asesmen. Nah, tibalah saatnya melakukan presentasi seminar awal. Ternyata setelah dilihat, ada satu ruangan yang hanya 5 bednya. Jadi kalau hanya ada 5 bednya, anak-anakku semua, ini sangat sedikit. Artinya, bed itu menunjukkan seberapa banyak orang bisa ditampung untuk dirawat di rumah sakit tersebut atau di ruang rawat tersebut. Contoh, ada ruang perawatan interna, bednya itu ada 30 bed. Sekarang ini rumah sakit besar bisa sampai 100 bed, 50 sampai 100 bed. Semakin besar kapasitas bednya, itu menunjukkan semakin besarnya rumah sakit tersebut. Nah, sayangnya ini besar rumah sakit ini sebenarnya, cuman ternyata ruang rawat ini, ada satu ruang rawat, itu adalah ruang rawat baru yang baru berjalan kurang lebih 3 bulan. Jadi baru berjalan kurang lebih 3 bulan, kemudian, dia baru memiliki 5 bed, kemudian selanjutnya dia juga, baru ada 1 ketua tim. Jadi dia strukturnya agak lucu ya, jadi ada kepala ruang Karu, kemudian ada 1 Katim, ketua tim, dan selanjutnya adalah langsung perawat asosiat atau perawat pelaksana. Kayak begini. Jadi tidak ada dibilang Katim A atau Katim B, nggak ada. Nah, inilah salah satu, kelemahannya ya. Jadi, ya bisa juga dianggap bahwa bagaimana caranya mau ada lagi tim B sementara yang dirawat hanya 5 bed, sangat sedikit. Makanya, ketercapaian dari BOR-nya itu, bed occupational occupation rate-nya itu sangat sedikit. Dia hanya kurang dari 30-an. Sementara normalnya itu adalah di angka 65 sampai 100%. Maksudnya bagaimana, Nak? Kalau kalian berkunjung ke rumah sakit, kalian lihat rumah sakit itu rame sekali. Nah, bisa jadi bornya itu di atas 85%. Sibuk perawatnya, kalau kalian bekerja di rumah sakit seperti ini, betis kalian itu bisa pegal-pegal, tidak ada istirahat. Kenapa? Karena sangat sibuk. Kenapa sibuk? Banyak pasiennya, bednya banyak yang tersedia. Nah, itu. Kalau juga kalian pergi berkunjung ke salah satu rumah sakit, di mana rumah sakitnya itu kelihatan, ini bukan juga uka-uka, bukan juga film horor, tapi kok kayak sepi sekali nih rumah sakit. Nah, bisa jadi ketercapaian dari bornya tadi adalah kurang dari 60, bisa mungkin 50 dan seterusnya. Dianggap lalu lintas dari pasien dan ketersediaan dari tempat tidurnya tadi itu sangat sepi. Ya bisa kalau kita kaji secara lebih detail, kenapa bisa terjadi, ya banyak faktor. Mungkin satu ketidakpuasan. Kenapa orang bisa tidak puas? Mutunya tidak baik. Apa itu yang disebut dengan mutu? Ya pelayanan, mungkin tidak pernah senyum. Kemudian apalagi, perawatnya jutek, apalagi fasilitasnya tidak memadai, apalagi? Sarana dan prasarananya sering mati listrik, banyaklah orang yang membuat dia itu menjadi tidak puas dan tidak ke situ lagi untuk dirawat. Nah, hal seperti itu secara marketing tentu merugikan rumah sakit. Kenapa? Karena sumber utama dari pendapatan dan operasional dari rumah sakit itu adalah dari pasien. Ingat ini baik-baik, nah, dari pasien. Jadi kalau tidak ada pasiennya, rumah sakit rugi. Jadi begitu kan, ada, ada finance, ada logistiknya ya hidup. Kalau tidak ada ya bisa jadi akan mati suri rumah sakit tadi. Akan jadi tempat angker, kenapa? Karena sepi pasiennya. Nah, kalau kalian pernah melihat rumah sakit seperti itu, berarti dari sisi manajemennya sudah kurang baik.
dari sisi pengorganisasiannya sudah tidak maksimal, bahkan buruk. Ya. Jadi kalau tidak ada pasiennya suatu rumah sakit, operasionalnya siapa yang mau gaji perawatnya, dokternya, siapa yang mau gaji? Hmm. Nah, siapa yang mau gaji? Nah, sementara gajinya tadi diperoleh dari klaim BPJS dari pasien yang datang atau pasien umum misalnya. Nah, kalau tidak ada yang datang, maka tentu operasional, perawatan listrik, perawatan sarana dan prasarana, alat yang digunakan, alat-alat kesehatannya, lab-nya, semua terbengkalai. Karena tidak adanya pemasukan. Oke. Nah, berikutnya adalah jadi bertugas mengelola operasional keperawatan di unit dan departemen tertentu. Kemudian, jangan lupa kalian bisa screenshot ini para ketua kelas untuk dokumentasi kegiatannya. Menyediakan supervisi dan evaluasi terhadap staf keperawatan. Jadi, bagaimana sih supervisi itu? Supervisi itu adalah arahnya bagaimana bisa melihat, menilai dengan instrumen tertentu sehingga dari sisi pencapaian ruangan tadi itu tercapai dengan baik. Misalnya disusunlah instrumen penilaiannya. Pertama, dari sisi sarana dan prasarananya, terawat apa tidak, digunakan dengan rutin apa tidak, kemudian apa lagi? Semua dilakukan supervisi. Supervisi itu atau kalian pernah dengar supervisor itu orangnya. Kegiatan yang dilakukannya adalah supervisi. Bagaimana menilai, mengawasi, bahkan melakukan pembinaan. Dan evaluasi terhadap staf keperawatannya. Nah, kita evaluasi semua di ruangan. Misalnya kepala bidang itu kan membidangi di rumah sakit. Kalian sebut saja ada masing-masing ruangan. Ada ruangan bedah, anak, interna, ruangan maternitas, ruangan apa lagi? Ruangan infeksius. Semua kurang lebih seperti itu. Ruangan hemodialisa, ruangan persalinan atau maternitas tadi. Jadi semua ruangan-ruangan ini memiliki penanggung jawab atau kepala ruangan. Kenapa harus dibuatkan seperti itu? Supaya terkoordinasi dengan baik. Itu yang disebut dengan pengorganisasian. Jadi akan terkoordinasi dengan baik kalau dibuatkan dalam bentuk aturan yang jelas atau struktur organisasi yang jelas. Kemudian menyediakan supervisi dan evaluasi terhadap staf keperawatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa tugas daripada head nurse atau kabid, nah ini. Ada juga biasa kalian dengar yang disebut dengan komite keperawatan. Nah, itu juga ada. Jadi komite keperawatan, ada juga kepala bidang keperawatan. Jadi nanti di sini akan ada nanti anak-anakku semua yang akan menjadi pemangku kepentingan, semoga amanah menjalankan tugas sehingga dalam menjalankan tugas di rumah sakit yang tentu tidak mudah, karena harus berhadapan dengan pihak manajemen, pasien, keluarga pasien, sangat banyak. Kemudian ada yang disebut dengan kepala ruangan. Nah ini, kepala ruangan atau chart-ward nurse. Jadi karu, kalau di ruangan itu disebut karu. Nah, apa tugas dari kepala ruangan? Mengelola satu unit atau bangsal perawatan. Sehingga istilah karu biasanya disebut karu interna. Nah, berarti ini adalah kepala ruangan yang khusus hanya di ruang interna atau penyakit dalam. Karu bedah, berarti khusus di ruang bedah. Oke, apa tugasnya? Jadi, kepala ruangan ini tugasnya adalah mengelola satu unit. Jadi satu unit itu dia yang bertanggung jawab penuh, dia yang melihat, dia yang mengamati, dia yang dimintai pertanggungjawaban dalam satu unit tadi. Kemudian apalagi tugasnya yang lain? Mengkoordinasikan tugas harian. Jadi mengkoordinasikan tugas harian perawat, memastikan pelayanan keperawatan berjalan dengan efektif. Jadi tugas harian perawat itu, anak-anakku semua, apa saja tugas hariannya? Kayak ADL-nya kalian ini, activity daily living-nya. Misalnya ada injeksinya di jam sekian, ada pemeriksaan tanda-tanda vitalnya,
ada pengisian buku, statusnya, ada apa dan sebagainya, itu sudah jelas di ADL-nya. Sekarang tugas dari Karunya melihat apakah dalam isian misalnya askepnya juga ya, membuat asuhan keperawatannya menyusun. Jangan-jangan askepnya bolong-bolong, nah tidak sesuai, atau pernah kalian lihat askepnya itu dari awal sampai akhir kayak Kopas, Ji. Nah, itu kalau peran kepala ruangannya baik, berjalan, ya pasti ditegur. Kenapa? Masa itu ada, pasien yang sudah jelas-jelas sudah tidak demam lagi, masih ada di situ, ininya, apalagi masih ada di situ di dalam, masih terhitung hipertermia. Hipertermia masih ada di situ. Kalian pergi cek di situ, ternyata pasiennya sudah tidak demam lagi. Hmm. Lantas bagaimana caranya kalau dia masih seperti itu? Artinya, up to date dari asuhan keperawatan yang jalankan ini tidak valid. Inilah data-data siluman. Jadi kalau saya itu merespon kalian, anak mahasiswaku, kadang saya lihat dari sisi seperti ini. Kita perawat itu terlalu banyak yang mau dibenahi. Yang begini saja kita tidak jujur. Kita mau pekerjaan kita instan, tidak mau capek. Ya kita kupas dari awal sampainya akhir. Tanpa kita lihat itu keadaan pasien di ruangan. Nah, ini tugas daripada kepala ruangan. Kita tegur. Tidak boleh seperti itu. Apa sih masalahnya? Ya, pertama, kalau di up to date itu askepnya, kita bisa lakukan apa kalau up to date? Pemantauan yang real time. Pemantauan keadaan kondisi pasien secara real time. Tanpa dibuat-buat, ya. Artinya begini, jangan seperti ini. Masih dibilang masalah keperawatannya nyeri akut. Nah, pasiennya sudah enak, minumnya enak, sisa pengawasan saja dalam ambulasi kegiatannya apa diawasi. Tapi perencanaan pulang. Kenapa kalian masih tulis nyeri? Itu kan tidak up to date. Berarti secara real time ya kalian tidak up to date. Berikutnya apalagi? Mencegah dari kesalahan. Kita cegah kesalahan yang berulang. Contoh, sudah dilakukan tindakan memberikan kolaborasi antipiretik. Ternyata secara kita cek, ini pasien sudah tidak demam. Apa kesalahan yang bisa terjadi? Kasih lagi obat demam, antipiretik, paracetamol. Pasiennya sudah tidak demam. Kesalahan tidak, itu prinsip etik yang dilanggar adalah non-malefisance. Atau tindakan yang bisa berakibat fatal. Jangankan obat paracetamol, kalau obat tertentu yang bisa menyebabkan pasien cacat, kematian, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira kalianlah yang akan bertanggung jawab, dan dalam sisi aspek pidananya, sangat cepat itu dipenjara. Karena bukti nyatanya ada. Kalian memberikan obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ingat itu semuanya, ya. Dalam keadaan kalian masih baring-baring atau apa, ingat ini, ya. Dalam ketika kalian nanti sudah bertugas, tolong diingat baik-baik, up to date dengan keadaan pasien. Kalau kalian menjadi kepala ruangan, jadilah kepala ruangan yang amanah, yang mampu menegur anggotanya kalau memang tidak sesuai. Kemudian apalagi? Beritahukan bahwa ini adalah kekeliruan. Ini salah, cepat kita perbaiki. Kemudian apalagi yang bisa dilihat selain real time up to date askepnya? Apalagi? Yang lain adalah tadi, mencegah terjadi kesalahan. Kemudian memantau keadaan pasien setiap saat. Jadi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran, maka asuhan keperawatan yang kita berikan itu bisa berjalan dengan baik kepada pasien. Kemudian ini ya, ada yang disebut dengan nurse supervisor. Jadi supervisor nurse ini biasanya lebih ke kepala ini ya, ke ketua tim ya kalau ini kan unit yang berurut ini, sebentar saya jelasin. Jadi ada yang disebut dengan nurse supervisor. Nah, tugasnya itu memastikan kepatuhan terhadap standar prosedur keperawatan. Nah, ini kayak tadi. Jadi memastikan standar prosedur. Jadi kayak tadi kan begini ya, saya jelaskan.
Karu. Oh, ada dulu direktur ya, direktur, kemudian kabid. Jadi dari direktur, kabid, karu, katim, nih kalian ingat ini. Kemudian dari katim, ketua tim, perawat pelaksana. Nah, begitu kan? Jadi direktur tugasnya ya bertanggung jawab penuh kepada semua ini. Dari atas hingga bawah. Nah, bisa meminta data langsung ke kepala bidang untuk menghadap terkait dengan kondisi dari semua perawatan. Karu kan bukan hanya satu. Di sini kan bisa jadi ada berapa karu ini yang dia bidang ini, kepala bidang. Karu interna, bedah, anak, maternity, itu maksud saya. Nah, berikutnya ketua tim juga banyak pasti. Nah, di sini ya maksudnya. Jadi ketua tim di sini salah satunya adalah memastikan bahwa standar prosedur keperawatan itu dijalankan dengan baik. Maksud saya, jangan sampai kayak tadi SOP-nya itu tidak dijalankan. Standar prosedur operasionalnya itu SPO-nya tidak dijalankan dengan baik. Ada misalnya pemasangan infus. Ada perawat yang langsung saja main tusuk itu venanya. Tidak ada istilah dia cuci tangan, memakai handscoon. Langsung saja ditusuk sampainya berdarah dan melakukan pembengkakan dan sebagainya, nyeri. Nah, itu semua adalah sifatnya non-malefisien, menyebabkan kecacatan, menyebabkan hal yang fatal kepada pasien. Salahnya siapa? Salahnya perawatnya tadi. Kalau ada prosedural yang tidak sesuai seperti itu, nah tugasnya tadi. Jadi berurut tadi, karu bisa menegur ketua timnya. Makanya ketua tim itu jarang itu ada yang dinas malam. Selalu itu dominan dia dinas pagi. Jadi seperti itu. Itu ketua tim. Selalu dia dinas pagi. Dengan kepala ruangan. Kenapa harus dia dinas pagi? Pusat dari kegiatan itu, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa lebih banyak dinas? Pusat daripada semua hampir kegiatan itu berjalan di pagi hari. Ini jawabannya. Misalnya apa? Pemeriksaan di poli, rata-rata di pagi hari. Pemeriksaan di lab, di pagi hari, rata-rata. Sampai menjelang siang, atau sampai sore. Intinya pusatnya selalu di pagi. Kemudian apa? Rapat direksi, rapat ketua tim, rapat kepala bidang. Operasional kegiatan yang ada di gedung, di ruangan, rata-rata itu adalah berpusat di pagi hari. Oke. Nah, berikutnya adalah perawat pelaksana. Perawat pelaksana ini apa tugasnya? Melakukan perawatan langsung kepada pasien sesuai dengan standar prosedur keperawatan. Jadi, perawat pelaksanalah yang menjadi ujung tombak dari suatu kegiatan. Nah, perawat pelaksana ini bisa dari D3, bisa dari escape nurse, intinya dia perawat pelaksana melaksanakan tugas di masing-masing ruangan tadi, masing-masing ruangan. Ini karu, ini ruangan A, ruangan B. Nah, itu ada perawat pelaksananya semua. Dalam satu tim, misalnya perawatnya itu ada 24 perawat dalam satu ruangan. Berarti ini dia menggunakan metode tim atau keperawatan tim. Maksudnya bagaimana? Akan dibagi jadi 2, yaitu ada 11 orang, anggaplah ada 10 orang, ada 10 orang dikurang 1 ketua tim, 1 ketua tim di A dan B, dan 1 kepala ruangan. Jadi totalnya keseluruhan adalah kurang lebih 24 orang. Nah, tugasnya sekarang di tim A itu 10 orang ini bertanggung jawab penuh pada ruangan-ruangan yang berada di bilik A. Misalnya ada ruang 1A, kayak begitu kalau kalian lihat di ruangan kan. 2A, 3A, nah kayak begitu. Berarti ini tugas penuh dari mereka yang di bagian A ini. Nah, inilah perawat pelaksananya, di ujung tombak inilah dia bekerja full. Sama dengan B, begitu juga. Bisa dipahami ya. Jadi berkoordinasi dengan tim medis dan tenaga kesehatan lainnya atau penerapan interprofesional kolaborasi atau IPC-nya.
Ada juga yang disebut dengan asisten perawat. Nah, tapi saat ini kalau dibilang asisten perawat, ya saya kira semua sudah jelaskan masuk dalam perawat pelaksana, hampir semuanya. Dulu itu ada, apa ya, SPK itu, masih lulusan SPK dari SMA, tapi kan secara aturan sekarang sudah beda karena, perawat itu sudah berdiri menjadi suatu profesional, nurse atau profesi. Jadi sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, walaupun kemarin undang-undang keperawatan yang 36 itu, dihapus. Nah, pada akhirnya muncullah yang undang-undang yang baru, undang-undang kesehatan. Tetapi dianggap bahwa keperawatan itu adalah profesi. Jadi tidak ada lagi istilahnya, dibilang SPK, nggak ada lagi, ya. Kalau dia SPK, ya dia setara SMA. Iya, seperti itu, dia setara SMA. Tidak dianggap dan tidak masuk sebagai kategori perawat. Coba lihat di, pengertian keperawatan itu apa di Undang-Undang Kesehatan terbaru. Dia yang telah menyelesaikan S1 atau sarjana atau, telah memperoleh, apalagi, STR melalui ujian kompetensi. Apakah ada ujian kompetensi di SPK? Nggak ada. Ya ujian biasa saja, ujian setara SMA. Makanya dia tidak disebut lagi sebagai bagian dari perawat, sudah lama. Membantu perawat dalam tindakan keperawatan, dasar keperawatan membantu melakukan tugas-tugas seperti membantu pasien aktivitas sehari-hari. Saya kira ini hal yang biasa ya. Kita lanjut. Nah, ini di sini yang penting ini. Model organisasi keperawatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Di mana ada beberapa model, nah ini yang perlu kalian ingat, ada beberapa model, dalam, asuhan keperawatan tadi. Yang pertama ada yang disebut dengan functional nursing atau, model keperawatan fungsional. Ini pernah kalian dengar pasti. Di mana karakternya itu adalah tugas keperawatan dibagi berdasarkan fungsi tertentu. Misalnya ini, ada perawat yang khusus untuk menangani pemberian obat. Ada yang khusus kebersihan pasien atau personal hygiene. Jadi difungsikan pada tugas-tugas tertentu, itulah fungsional. Inilah fungsional, difungsikan pada tugas-tugas, tertentu. Fungsikan pada perawatan luka, nggak semua orang mampu, jadi fungsinya dia di khusus menangani pasien-pasien yang bisa dilakukan perawatan luka. Berikutnya adalah efisien dalam kondisi kekurangan staf. Jadi kelebihannya di sini, kalau kurang dari tenaga keperawatan yang ada di rumah sakit tadi, bisa kita terapkan ini fungsional. Jadi inilah, yang bisa menjadi kelebihan dari salah satu, model ini, bahwa dengan model ini kita bisa menerapkannya ketika kurang jumlah perawat di ruangan ya. Ini bisa diterapkan yaitu fungsional. Nah, berikutnya adalah model keperawatan tim. Nah, ini yang paling sering diterapkan di rumah sakit. Nah, apa kelebihannya? Jumlah perawatnya banyak. Kebalikannya dari tadi, jumlah perawatnya banyak. Berikutnya apalagi? Perawat itu bekerja dalam tim yang dipimpin oleh seorang kepala timnya, Katim. Nah, ini dipimpin. Jadi dia bekerja bukan sendiri-sendiri, tapi bekerja dalam tim. Bukan seperti fungsional difungsikan pada tugas tertentu. Tapi kalau tim itu semua harus melakukannya dengan baik dalam tim A tadi misalnya. Jadi di tim A tadi melakukannya sungguh-sungguh. Kita lanjut. Nah, model ini meningkatkan komunikasi. Jadi dia meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam tim. Artinya, nenekku sekalian, bahwa dengan metode tim tadi, ternyata mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam tim. Bayangkan, tim A bisa berhasil jauh lebih efektif dibanding tim B, itu bisa terjadi. Versus ya. Kenapa? Karena mereka nanti akan diukur sejauh mana ketercapaiannya dari tim A maupun tim B. Nah, berikutnya adalah model keperawatan primer atau primary nursing. Apa itu karakternya? Satu perawat bertanggung jawab secara langsung
terhadap perawatan pasien tertentu dari awal hingga akhir. Itu kata kuncinya. Kalau nanti masuk di soal ini, di soal final atau tes kalian, ini jadi model keperawatan primer itu satu perawat bertanggung jawab penuh secara langsung dari pasien itu masuk sampai keluar, dari awal sampai akhir. Makanya ada yang disebut dengan 24 jam berada di samping pasien. Itulah primary. Ruangan mana yang cocok? Kalau tim tadi ruangannya bisa di ruang perawatan interna, perawatan bedah, perawatan anak. Nah, itu bisa masuk semua itu, ya. Tapi kalau primary nursing, itu biasanya di ruang itu tadi, ruang ICU. Ya kan? Intensive care unit. Jadi dia intensif dilihat karena rata-rata pasiennya adalah pasien yang total care. Nah, itu kalian pernah dengar juga istilah total care. Artinya totali itu semua kebutuhannya dibantu oleh perawat atau keluarganya atau orang lain. Bisa karena apa? Penurunan kesadaran, penyakit kronis, ada luka sampai dia tidak bisa bergerak. Nah, itu total care namanya. Lawan dari total care adalah minimal care. Minimal itu berarti minim bantuannya. Minim bantuannya, jadi dia bisa melakukannya sendiri. Bisa waslap badannya sendiri, bisa pergi ke toilet sendiri. Itu minimal care. Bisa makan sendiri, tetapi memang masih tetap butuh pengawasan dari pihak rumah sakit. Nah, itu ya, itu minimal care. Nah, di tengah-tengahnya itu disebut dengan parsial. Jadi ada minimal, parsial, jadi setengahnya dibantu, setengahnya bisa dilakukan sendiri. Nah, ada yang disebut dengan total. Kaitannya dengan ini tadi, perawatan di ICU tadi. Rata-rata itu adalah total care. Jadi dia dirawat penuh. Makanya dia butuh memang 24 jam di samping, bukan 24 pasiennya itu bukan perawatnya bukan dari dia dinas selama 1 kali 24 jam ya tidak, tetapi hampir semua kebutuhannya itu terpantau secara full, monitoring ekstra dari semua perawatnya. Makanya tidak pernah putus, continue. Nah, itu ya, di ruang ICU rata-rata seperti itu. Berikutnya adalah model keperawatan kasus atau case management nursing. Apa itu? Fokusnya pada koordinasi perawatan pasien dari awal hingga masuk hingga keluar. Digunakan untuk pasien dengan kondisi kompleks seperti penyakit kronis. Nah, kalau kasus itu biasanya kasuistik ya. Bukan hanya kronis tapi kasuistik. Seperti apa kemarin? Kalau masih ingat adalah COVID. Nah, COVID ya. Ini kan kasuistik gitu ya, artinya tidak muncul per triwulan, tidak. Sekarang kan menjadi hal yang lumrah sekarang, bahwa tetap ada itu COVID, tetap ada itu, COVID-19, tapi, sudah dianggap hal yang bisa ditangani. Tidak menjadi panic condition dari pasien maupun orang-orang di sekitar, seperti di awal-awalnya muncul. Itu kan disebut dengan kasuistik, case ya. Jadi seperti itu maksudnya. Berikutnya adalah model keperawatan berbasis pasien, patient center nursing model. Jadi biasanya yang dikenal itu primer, kemudian fungsional, tim. Rata-rata seperti itu yang banyak. Perawatan kasus juga banyak. Misalnya pada kasus-kasus seperti ada perawatan pada pasien-pasien yang ini apalagi itu korban bencana, gempa, tsunami. Nah, itu kondisi kasustik, case tertentu. Nah, makanya yang paling contoh itu yang paling real adalah COVID-19 kemarin. Kemudian dengan melibatkan pasien, keluarga, dan pengambilan keputusan meningkatkan kepuasan pasien, membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, ini pembagian peran dan tanggung jawab dari kepala ruangan, supervisor, dan staf perawat. Anggaplah ini adalah para perawat associate. Apa saja tugasnya? Kepala ruangan itu memastikan operasional unit itu berjalan dengan baik. Semua yang kita bahas ini adalah pengorganisasian ya, anak-anakku sekalian. Pengorganisasian.
Jadi yang kita bahas secara keseluruhan inilah pengorganisasian. Bagaimana pembagian peran, tanggung jawab, itu semua adalah pengorganisasian. Ada satu ketua tingkat kalian, itu sudah ada tugasnya dia. Tugasnya itu berlebih dibandingkan orang lain. Kayak kalau saya secara pribadi, saya kasih kredit poin plus tersendiri. Kenapa? Karena dia memiliki beban tugas tersendiri dibandingkan orang lain. Ini yang disebut dengan peran. Tanggung jawab. Nah, saya doakan semoga jadi orang sukses, orang yang bertanggung jawab, amanah menjalankan tugas, karena dia telah memiliki kebiasaan menjadi seorang pemimpin. Nah, berikutnya mengatur jadwal. Jadi, kepala ruangan itu harus bisa mengatur jadwal. Ada anggotanya yang akan, sering saya kasih contoh itu, yang akan, mapaci atau pelamaran, atau uang panai. Ya, harus dikasih tugas karena dia yang harus hadir di acaranya misalnya, dia yang harus hadir. Di hari ini, di hari Kamis misalnya, pukul 10 berarti dia dinas pagi, sudah ada yang tersedia untuk membackup, backup dia untuk dinas. Itu bisa dijadwalkan, yang, bisa dijadwalkan. Jadi kita jadwalkan memang bahwa ada pernikahan di acara ini, saya akan, wisuda, silakan dibuatkan, dibuatkan jadwal oleh kepala ruangan untuk diminta di hari yang sama, yaitu mungkin di waktu yang, diminta untuk membuat, apalagi untuk ditentukan sebagai bagian daripada waktu yang tidak bisa diganggu. Sehingga, perawatnya tadi bisa melakukan tugasnya dengan, baik, maksimal, dan tetap di-backup oleh orang lain, jangan sampai ada kekosongan, itu menjadi masalah. Kemudian bertanggung jawab atas ketersediaan alat dan obat-obatan. Ini tanggung jawab ya, jadi kalau ada obat tertentu yang kosong, segera dilaporkan untuk diminta diantarkan atau di-drop atau bahkan didistribusi dari apotik. Supervisor keperawatan, memastikan standar pelayanan atau anggap ini ketua timnya, Katim. Memastikan standar pelayanan keperawatan terpenuhi, SPO-nya, standar operasional prosedur itu dijalankan dengan baik. Jangan sampai hanya dari pemasangan kateter. Pemasangan kateter ini ada 8 item tindakannya. Yang dilakukan perawat hanya 3. Langsung saja itu memasukkan kateter, selang kateter ke alat vitalnya pasien. Itu kan menyalahi sekali. Pertama dia tidak cuci tangan, tidak memakai handscoon. Mana kalau terciprat itu di wajahnya. Tidak menggunakan SOP yang jelas. Jadi seperti itu namanya penyalahgunaan dalam, standar prosedur. Kemudian melakukan evaluasi kinerja staf keperawatan. Jadi evaluasi staf kinerja perawatan. Kemudian ini lagi yang tidak kalah penting, memberikan arahan dan pelatihan pada staf keperawatan. Oke, jadi seperti itu. Nah, perawat pelaksana, apa tugasnya? Memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien. Jadi kalau ada yang teriak-teriak, "Ster, habis cairan infusnya," jangan menunggu sampai 5 jam. Karena tugasnya ini memberikan asuhan keperawatan. Itu tugasnya. Kadangkala itu ada yang sudah datang bapaknya, mamanya, "Ster habis," iya tunggu sampainya 5 jam, kasihan. Betapa berdosanya itu kalian kalau melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus sigap, responsif, tidak pasif, harus segera diganti. Melakukan dokumentasi keperawatan dengan baik, ya bisa menulis askepnya dengan baik, mendokumentasikan hal yang penting, kalau ada terapinya, dan sebagainya. Berkoordinasi dengan dokter dan tim medis yang lain. Kemudian asisten perawat, tadi saya anggap bahwa asisten ini adalah misalnya SPK, tapi ini kan sudah tidak ada ya. Jadi anggaplah semua ini adalah perawat pelaksana semua ya, secara keseluruhan ya. Nah, itu yang penting yang harus kalian pahami semua ya. Jadi artinya kalian memahaminya dengan baik, bukan setengah-setengah. Nah, ada yang disebut dengan prinsip delegasi tugas. Jadi peran delegasi tugas yang efektif itu bagian daripada pengorganisasian. Yang pertama, delegasi keperawatan, yaitu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi. Jadi
untuk meningkatkan efisiensi kerja, memastikan pasien mendapatkan perawatan yang optimal, itu butuh delegasi. Nah, jadi prinsip delegasi tugas yang efektif itu adalah harusnya meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan pasien itu mendapatkan perawatan yang optimal. Yang pertama, tugas yang tepat, right task. Jadi pastikan tugas yang didelegasikan itu sesuai. Contoh, kalian akan mengikuti workshop sebagai kepala ruangan. Ini kan ada workshopnya sebagai kepala ruangan. Diikuti seminar atau workshop, kalian diundang. Nah, ada tugas pertemuan yang harus kalian lakukan. Berarti kan tidak akan terjadi. Berarti kalian akan mendelegasikan kepada orang lain. Kalau kalian mendelegasikan kepada orang lain, berarti secara tidak langsung tugas delegasinya itu harus kepada tugas yang tepat. Jangan kalian berikan kepada perawat asosiat. Nah, itu tidak tepat. Mestinya bisa ke ketua tim, Katim. Seperti itu tugasnya. Karena yang disebut dengan right task itu tugas yang tepat. Sesuai dengan kompetensi penerimanya. Bukan karena bestiku itu, saya kasih tugas. Jangan, harus sesuai dengan tugas yang tepat. Yang berikutnya adalah kondisi yang tepat atau right circumstance. Jadi maksudnya, delegasi ini dilakukan dalam situasi yang mendukung dengan mempertimbangkan beban kerja dan kondisi pasien. Maksudnya begini, tugas itu ketua timnya seperti itu setrikaan. Dikasih lagi tugas tambahan menghitung terkait dengan jumlah dari anggaran yang dibutuhkan, berapa kebutuhan dari finance-nya di ruangan. Itu kan sudah overload itu tugasnya. Mau dikasih lagi tugas seperti itu namanya pendelegasian yang salah, yang keliru. Sesat, ya, sesat delegasi namanya. Jadi maksudnya jangan diberikan lagi, pertimbangkan beban kerjanya. Terlalu berat tidak boleh. Jadi, dan kondisi pasiennya tentunya. Ada juga yang disebut dengan right person. Nah, apa itu? Orang yang tepat. Tugas diberikan kepada staf yang memiliki keterampilan dan sesuai dengan peruntukannya. Bukan karena pilih kasih itu terus yang dia. Jangan, harus dengan orang yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah right direction. Nah, instruksi yang jelas. Nah, kadangkala ada kepala ruangan, ketua tim itu memberikan instruksi yang tidak jelas. Berikan nanti injeksinya, nah, tapi pulang dulu. Nanti besok pikainya bisa jelas. Nah, itu kan tidak jelas itu. Pertama dia hanya bilang secara verbal, tidak ada buktinya. Itu kan harusnya ada bukti. Mana bukti injeksinya? Buku injeksi kalau perlu, kasih lihat. Di jam berapa dituliskan di situ sesuai dengan instruksinya. Itu baru jelas. Tidak ada yang dibilang bahwa instruksi yang tidak jelas. Nah, ini bukan boneka yang kalian hadapi. Ini adalah manusia. Ingat itu. Jadi tanggung jawabnya moral, tanggung jawabnya besar. Yang dihadapi nyawa. Nyawa kan tidak dijual. Ini satu nyawa kita ini. Makanya sangat-sangat berharga. Lebih berharga dari apapun. Itulah nyawa. Jadi yang kita hadapi manusia yang bernyawa. Ada juga yang disebut dengan right supervision. Jadi pengawasan yang tepat. Harus ada monitoring dan evaluasi. Kenapa orang bisa acuh tak acuh? Kenapa ada perawat yang indisipliner, tak pernah hadir, telat? Perlunya ada monitoring dan evaluasi. Bisa dengan fingerprint. Iya kan? Apa tujuannya fingerprint? Mengemantau siapa yang sering datang ini jam 7 tank atau sebelum jam 7 sudah di ruangan. Siapa yang datangnya jam 9? Itu harus ditahu. Bila perlu monitoring real time di CCTV. Siapa yang tidak ada sekarang? Bisa dilihat langsung seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana faktor yang mempengaruhi pengorganisasian. Pertama tentu adalah peraturan perundang-undangan. Ini adalah undang-undang yang sudah dihapus kemarin, undang-undang keperawatan digantikan dengan undang-undang kesehatan. Nah, seperti itu ya.
Dulu kita memiliki Undang-Undang Keperawatan Nomor 38. Nah, ini sudah revisi, dihilangkan, diganti dengan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru. Ada juga berkaitan dengan apa? Kebijakan rumah sakit. Tentu masing-masing rumah sakit itu memiliki kebijakan internal. Kebijakan internal itu berpengaruh sifatnya baik itu dari unit swasta ataupun negeri atau pemerintah. Itu kan beda-beda. Swasta itu maksudnya dikelola oleh, unit swasta. Kayak Rumah Sakit Ibnu Sina, itu kan swasta itu, punya dari Yayasan Wakaf Umi. Kalau pemerintah, ya kayak Wahidin. Nah, itu pemerintah punya. Rumah Sakit UNAS, itu pemerintah punya semua. Jadi seperti itu. Seperti sistem kerja, mekanisme pelaporan, standar operasional prosedur, SOP, ketersediaan sumber daya, jumlah dan kompetensi perawat yang tersedia mempengaruhi efektivitas pengorganisasian. Jadi, saya sering jelaskan ya, bahwa sumber daya itu bukan hanya manusia, tapi sumber daya itu mempengaruhi dari semua hal, termasuk, uang, money, itu sumber daya juga. Terus apalagi material, sarana dan prasarana kan. Nah, itu semua, adalah sumber daya. Tapi paling berpengaruh 2, yaitu sumber daya manusia dan tentunya sumber daya, ya keuangan tadi. 2 ini saling kait-mengait. Jadi jumlah dan kompetensi perawat itu yang tersedia mempengaruhi efektivitas dari pengorganisasiannya. Berikutnya adalah standar akreditasi dan pengaruhnya terhadap organisasi keperawatan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ada akreditasi rumah sakit yang disebut dengan KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, menetapkan standar bahwa, "Adik, tolong ya jaga kebersihan, mau ada akreditasi rumah sakit itu." Nah, itu biasa kalian diperhatikan seperti itu kan, diberikan announcer. Itu artinya rumah sakit itu mau dinilai, kayak kampus ini ada akreditasi kampus, akreditasi prodi. Nah, itu mau dinilai, mau dilihat kepatuhannya terhadap standarnya bagaimana. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien diterapkan dengan baik apa tidak. Berikutnya juga adalah, standar GCI, Joint Commission International. Nah, ini, di GCI yang terapkan itu rumah sakit-rumah sakit besar seperti Wahidin. Itu sudah menerapkan standar, internasional ya. Jadi ada semacam accreditation internasional yang berfokus, pada mutu pelayanan atau keselamatan pasien. Jadi kalau ada nanti yang bertanya apa itu GCI, kalian sudah bisa jelaskan, itu adalah akreditasi internasional, yang berfokus pada, pasien safety atau keselamatan pasien dan mutu pelayanan, itu ya, atau kualitas pelayanan. Kemudian apa pengaruh dari standar akreditasi? Nah, kalau tidak ada akreditasinya, mana mungkin orang mau berlomba untuk masuk di perguruan tinggi A, B, C, kalau dia tidak melihat akreditasinya. Apa pengaruhnya? Pertama, kadangkala di penerimaan itu ada diskualifikasi tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang. Misalnya, dia yang ini harus akreditasi unggul untuk bisa daftar di bagian apa begitu. Itu kan sudah didiskriminasi sebenarnya, tapi diskriminasinya baik karena memang lebih kepada memperhatikan standar akreditasinya tadi. Biar semua orang itu memperhatikan kualitas, tidak asal masuk, tidak asal pergi ke tempat, memilih perkuliahan, tapi melihat daripada, standar daripada akreditasinya. Kemudian menjamin apa? Menjamin kualitas nih, mendorong peningkatan mutu pelayanan. Jadi dengan akreditasi yang baik biasanya sejalan dengan kualitas dari pelayanannya. Kalau akreditasinya bobrok atau di bawah daripada nilai, maka tentu bisa dipastikan di situ kotor, jorok, ya rumah sakitnya bukan rumah sakit yang favorit, pastinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi mengharuskan adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi perawat. Oke, saya kira cukup dari saya, untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin anandaku semua ada pertanyaan, silakan langsung bertanya.